Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Juwarni dengan NIM A1J11847 dari kelompok 6. Video ini merupakan video pembelajaran tentang sistem saraf volunteer dan juga sebagai salah satu tugas praktikum mata kuliah anatomi fisiologi manusia, di mana diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balung di SPD MSI. Langsung saja kita mulai video pembelajaran. Berikut adalah gambar tentang sistem saraf volunteer. Ya, pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh baik terhadap otot-otot kelenjar-kelenjar dan organ-organ. Seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak, sumsum tulang belakang. Fungsi sistem saraf di mana sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulus, memproses informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi yang diterima dan memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi. Selanjutnya, struktur sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut sel saraf atau neuron. Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit dan akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula sitoplasma. Dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Akson merupakan penjuluran panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Selanjutnya, jenis-jenis sistem saraf kranial, nervus cranialis atau saraf cranialis atau nervi cranialis adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia terdapat 12 pasang nervus cranialis, yaitu olfaktori. Saraf olfaktori lah yang berperan dalam penciuman. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar, terletak di foramina penciuman. Optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Hal ini karena saraf optik mengirimkan sinyal visual dari retina mata ke otak sehingga kita bisa mengenali objek. 3. Okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta merespon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata kita. Selanjutnya, otot tersebut akan membantu mata kita bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Keempat, troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan dalam pergerakan bola mata. 5. Trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, motorik maupun sensorik. Contohnya, menerima sensasi dari wajah dan menginervasi otot saat pengunyahan. 6. Abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini berfungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik, terletak di celah orbital superior. 7. Fasialis. Selanjutnya, saraf fasialis juga memiliki fungsi motorik dan sensorik, seperti menyediakan persarafan motorik untuk otot ekspresi wajah, perut posterior di gastrik otot styloioid dan otot stapedius. Juga menerima rasa khusus dari anterior lidah dan menyediakan sekrotomotorin nervasi ke kelenjar ludah atau kecuali parotis dan kelenjar air mata. 8. Vestibuloklear. Saraf vestibuloklear berperan dalam memediasi sensasi suara, rotasi dan gravitasi, penting untuk keseimbangan dan gerakan. Lebih khusus lagi, vestibular cabang membawa impuls untuk keseimbangan dan koklea cabang membawa impuls untuk pendengaran, terletak di internal kanal akustik. 9.
yaitu glosopharyngeal. Saraf glosopharyngeal berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Saraf ini terlibat bersama dengan vagus saraf di refleks muntah. 10. Vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi, mulai dari hal fungsi motorik, sensorik hingga parasimpatik. Bagian sensori dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. 11. Aksesorius. Saraf ini berfungsi mengontrol otot leher dan otot trapezius, yakni otot yang menyusun struktur punggung manusia. Terakhir 12 yaitu hipoglosus, di mana saraf ini berperan dalam persarafan motorik yang mengatur pergerakan lidah. Baik, demikianlah video pembelajaran saya tentang sistem saraf volunteer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.